Cari HP 4 jutaan yang recommended? Ini boleh dilirik. Poco X6 Pro punya chipset ngebut, gaming lancar, layar cakep, kamera oke, dan lain sebagainya. Terlihat sempurna ya, tapi kira-kira apa aja kurangnya? Yuk kita bahas. Buat isi di dalam boxnya kayak biasa ya, ada SIM ejector, terus casing yang hitungannya upgrade sih, nggak kayak sebelumnya yang transparan. Dimana kalau udah kelamaan pakai bakal menguning gitu. Habis itu kabel Type A ke Type C dan kepala charger 67 watt. Pastinya langsung disambut sama Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Yang nanti gue bakal bahas ini lebih lanjut di belakang ya. Terus lanjut setup dan regi sidik jari yang sekarang udah di dalam layar. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 29 gigaan. Impresi gue tentang HP ini, warna kuningnya ngangenin juga loh. Terus bagian belakangnya dari leather gitu, dengan kamera modul mirip kompor martabak manis nih. Terus ada kamuflase flash juga di kanan bawah. Tapi tekstur belakangnya sih keren loh. Kata Poco namanya Damascus Design. Cuman ada satu komplain gua. Kenapa banyak banget tulisan di sini ya? Apalagi warna belakangnya kan cerah gitu dan dari leather. Kalau cuma tulisan 5G sih masih oke ya. Semoga nanti versi Indonesianya nggak seheboh ini. Untuk overall desain masih mirip kayak sebelumnya X5 Pro, ngotak gitu. Walaupun ada sedikit lengkungan di belakang dan bikin enak sih genggamnya, jadi nggak terlalu tajam. Lanjut ke bagian depan yang lagi-lagi bikin gue senyum sendiri, yaitu bezelnya yang tipis banget guys. Untuk dagunya tebelan dikit ya, tapi itu pun udah tergolong tipis juga, keren-keren. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button warna kuning, di kiri kosong, terus di atas ada speaker lagi, IR blaster, dan mic. Terakhir, di bagian bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card nggak bisa tambah memori. Tapi sayangnya, lubang yang banyak orang cari-cari dan sering dicolok-colok itu nggak ada di sini, guys. Sabar aja, Bu. Sabar aja ya. Terus HP ini berasa tipis ya, sekitar 8,35 mili dengan berat 190 gram. Cuman ini versi yang leathernya ya, kalau yang biasa lebih tipisan dan ringan dikit. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya yang punya ukuran layar 6,67 inch 120Hz refresh rate dengan tingkat kecerahan maksimal 1800 nits. Untuk touch samplingnya itu dia 2160Hz, tapi ini yang instan ya. Buat yang touch samplingnya biasa itu gue nggak dapet infonya berapa. Habis itu kita ke chipset yang merupakan salah satu jualan utama HP ini nih, yaitu pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra buatan TSMC 4 nanometer. Sesakti apa? Dari benchmark yang gue lakuin, dapat skor Antutu itu hampir di 1,4 juta. Dan sekalian ini dia Geekbench dan 3D Max-nya yang punya stabilisasi luar biasa di 99%. Kurang sakti apa nih chipsetnya? Jadi ya, Dimensity 8300 Ultra ini secara struktur itu sebenarnya mirip kayak Dimensity 9300 dari sisi AI, ISP, sampai memori dan storage setupnya. Cuma ini versi yang lebih dijinakin lagi secara power. Buat yang nggak tahu, Dimensity 9300 itu adalah chipset flagshipnya MediaTek yang dipakai di Vivo X100 Pro. Dan gue udah sempat lakuin tawaran chipset juga sama beberapa chipset lainnya. Hasilnya? Mantap, kalian wajib nonton tuh. Terus dari sisi cooling punya Liquid Cool teknologi 2.0 yang katanya punya DNA cooling sistemnya sama kayak Poco F5 Pro dengan area vapor chambernya cukup luas di 5000 mm persegi. Lanjut ke baterai yang berkapasitas 5000 mAh dengan charging 67 watt. Nah ini nih kalau dibandingin sama Redmi K70e yang mana cikal bakal Poco X6 Pro ini, bagian baterainya lah yang beda. Karena Redmi itu berkapasitas 5500 mAh yang support 90 watt charging. Selebihnya kalau kalian perhatiin mirip semua sih speknya. Habis itu buat kamera 64 megapiksel main, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro yang gue udah capek sendiri komenin ini ya, jadi kita skip aja lah ya. Dan terakhir 16 megapiksel selfie-nya. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, dual speaker, fingerprint dalam layar, IP54, dan vibration-nya juga enak loh. Terus ada NFC dan AR blaster. Nah, kalau dibandingin sama X5 Pro tahun lalu, secara spek, peningkatannya yang pertama itu jelas dari sisi chipset. MediaTek Dimensity 8300 Ultra berfabrikasi 4 nanometer dengan Snapdragon 778G, 6 nanometer tuh.
Nah, dari chipset tadi juga ngaruh tuh ke LPDDR-nya sama UFS yang jelas lebih cihuy di X6 Pro ini. Untuk layar ada sedikit perbedaan di resolusi, terus tingkat kecerahannya sampai 2 kali lipat. Dari sisi kamera hampir sama ya semuanya, kecuali kamera utamanya itu secara megapiksel turun, tapi ketambahan OIS sekarang. Nanti kita lihat ya kualitas foto dan videonya gimana. Dan terakhir, buat gue yang cukup wow ya fingerprintnya yang udah di dalam layar ini guys, mantap. Untuk gaming, kita tes Genshin Impact dengan performance mode-nya on dan game turbonya on juga. Terus pakai settingan mentok highest 60 fps. Dan hasilnya? Nggak ada masalah, mulus-mulus aja selama main. Kalau dilihat grafiknya pun juga bagus ya, dapat FPS rata-rata di 58,4. Total gue main sekitar 20 menit dan baterai berkurang 10%. Boleh juga nih Dimensity 8300 Ultra yang katanya punya MediaTek Hyper Engine dan Adaptive Game Teknologi 2.0. Jadi gameplaynya lebih mulus dan dapat framerate yang tinggi. Buat suhu berasa panas ya, ada di 44,5. Yang artinya menurut gue sih emang performanya bener-bener digeber sih. Tapi panasnya pun bukan yang sampai bikin overheat ya atau jadi nggak nyaman gitu. Ya masih oke lah buat gue. Kalau buat settingan game lainnya misalnya PUBG dapat di HDR sampai balance extreme dan smooth 90 fps. Sedangkan Mobile Legends mentok di ultra. Oke, gue tahu kebanyakan teman-teman yang pakai HP Poco ini nggak terlalu pentingin kamera, tapi paling nggak serius. Kalian mesti tahu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kameranya itu bisa gue bilang tergolong bagus ya di kelasnya. Warnanya cukup mendekati natural dan selfie-nya juga oke dengan dynamic range yang baik. Cuman kadang untuk kondisi tertentu muka gue bisa jadi soft gitu. Habis itu mode 64 megapikselnya bukan gimmick nih, bisa memberikan gambar yang lebih detail, terutama kalau gue crop. Betul guys, buat kalian yang suka sama video-video di channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar tahun ini gue bisa cepet-cepet 1 juta subscriber. Thank you. Kalau buat video, terutama selfie, bisa gue bilang oke juga loh. Masih bisa mengekspos backgroundnya di belakang. Nggak yang putih semua. Cuma kalau terlalu terang, muka gue bisa jadi soft gitu. Buat resolusi, bisa mentok sampai 1080p 60 yang stabil juga nih. Karena biasa ada aja yang gempa kalau di set 60 fps. Terus resolusi kamera belakang bisa mentok di 4K 30 ya. Misalnya ini gue shoot ke muka gue sendiri pakai lensa wide. Dan lumayan juga nih ada bokeh tipis di backgroundnya. Dan terkadang untuk warna ya, gue bisa ngerasa agak keijo-ijoan gitu. Dan mungkin ini gara-gara kayak sekelilingnya kalau didominasi sama warna hijau. Kayaknya bisa kayak gitu deh. Dan ini kejadian di wide aja ya, kalau ultra wide-nya agak normal. Coba lihat nih. Ini gue pindahin gimana, muka gue sedikit lebih normal kan. Terus gue udah dateng. Oke, jadi HyperOS yang ada di HP Poco ini dengan yang gue cobain di Xiaomi 14 kemarin yang China version itu beda ya. Kayak versi Lite-nya gitu, yang mana beberapa fitur nggak ada di sini. Cuma fitur-fitur kayak lock screen tetap ada kok. Dan buat yang suka berkreasi sama lock screen-nya bakal menyenangkan sih. Di sini kita bisa kasih efek gitu, ganti font sama warna dan lain sebagainya. Buat detail HyperOS kayak gimana, teman-teman bisa cus tonton videonya. Terus buat iklan, ya biasalah ada-ada aja. Khususnya kalau pakai app-app bawaannya mereka. Misalnya pas lagi ganti wallpaper, terus optimize HP, dan lain sebagainya. Oh ya, buat bloatware, kalau gue lihat ada beberapa games dan app tambahan di masing-masing folder sini. Cuma punya gue ini unit global ya, mungkin beda dengan unit Indonesia. Dan buat sebagian orang, menurut gue ini bisa jadi salah satu kekurangan HP ini sih. Tapi sebenarnya, kalau ditanya pendapat gue, ya mau gimana lagi? Kayaknya semua juga kayak gitu kan. Nonton TV ada iklan, nonton YouTube ada iklan. Cuma karena emang HP ini punya spek yang bagus dengan harga yang wow, bisa dimaklumin gak sih? Wajar aja sih kayaknya kalau ada yang mesti dikorbanin supaya Poco gak bangkrut. Tapi ya, karena ini gue jadi ada dua pertanyaan nih. Mungkin nggak ya Poco bikin suatu fitur dimana kalau kita bayar lebih, iklan-iklan tadi bakal dihilangin. Misalnya kayak YouTube Premium gitu. Terus pertanyaan yang kedua, khususnya buat teman-teman yang komplain nih sama iklan di HP ini. Kalau fitur tadi ada, mau nggak sih kalian bayar itu? Misalnya layanan Poco Premium. Buat gua ya, jujur, kayaknya gua nggak mau bayar sih. Tapi gue bakal berdamai dengan iklan-iklan yang ada tadi. Karena ya emang susah juga sih punya HP yang 100% sesuai sama kemauan kita. Kalaupun ada, harganya bakal mahal. Ada yang gak setuju? Coba kasih tahu deh.
HP ini punya 3 warna ya, ada yellow yang berbahan vegan leather ini, dan 2 lainnya black sama grey. Buat harganya sendiri kalau gue cek di global sekitar 4,3 juta ya, buat storage 256. Sedangkan yang 512 kayak punya gue ini 5,3 juta. Dan ingetin lagi, kalau harga Poco X5 Pro yang dirilis di Indonesia awal-awal itu 4,5 juta ya buat varian 8+256. Jujur, ini di luar Nurul ya, dengan spek yang upgrade tadi, tapi harganya bisa di bawah itu. Cuman sekali lagi ingat, itu harga global sama Malaysia. Kalau Indonesia bisa kasih harga sama atau mungkin naik beberapa ratus ribu, menurut gue masih wajar sih. Serius ya, gue jadi penasaran nih, nanti Poco Indonesia bakal jual berapa duit ya? Terus untuk tanggal kapan keluar gue pun juga nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang kepo bisa follow aja sosmednya Poco Indonesia. Overall gue cukup impress sih sama HP ini. Nggak cuma dari performance, tapi secara kamera juga tergolong bagus. Kayaknya sedikit banyak dipengaruhi dari chipsetnya juga sih, yang kita nggak boleh anggap remeh nih, yaitu MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Dan pertanyaannya sekarang, kalau Poco X6 Pro-nya aja kayak gini, gimana Poco F6 series nantinya ya? Ada yang mau berandai-andai? Coba yuk kasih tahu gue di komen. Apa mungkin bakal pakai Snapdragon 8 Gen 3 atau Dimensity 9300? Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.